A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa di hari ini, mari sama-sama kita untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Bukankah ketika kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat untuk kita. Salat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah pada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dalam program kali ini nunggu beduk ya. Semoga sambil kita menanti masa kita berbuka puasa ya, sejenak kita menambah hasanah keilmuan kita dengan membaca 1-2 hadis atau 1-2 ayat Al-Qur'an yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas satu amalan yang sangat istimewa, yaitu berupa apa? Ya, perjalanan kita ke masjid, perjalanan kita sholat ya ke masjid itu akan mengangkat derajat kita serta menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, dimana satu langkahnya itu menggugurkan dosa-dosa kita, serta satu langkahnya akan mengangkat derajat kita. Ini sesuatu yang luar biasa mudah kita lakukan. Namun ya mungkin bisa jadi kalau kita belum tahu dasarnya, belum tahu ilmunya, ya bisa jadi memang kita tidak akan melaksanakan. Tapi insya Allah mulai kali ini ya sama-sama ya, ini menjadi suatu strong way yang sangat kuat bagi kita semuanya untuk bisa ke masjid ya dengan berjalan kaki ya. Semakin jauh perjalanan menuju ke masjid, maka semakin tinggi pula ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa nih dasarnya? Lantas apa nih dalilnya? Nah, kita baca hadisnya. Pada bab keutamaan berjalan ke masjid. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzula kullama ghada aw raha. Muttafaq alaihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di waktu pagi atau sore hari pergi ke masjid, maka Allah menyediakan hidangan untuknya di surga setiap pagi dan sore hari ya. Barang siapa yang berjalan ke masjid di waktu pagi dan sore hari, maka Allah sudah menyiapkan hidangan ya, hidangan di surga kelak di waktu pagi dan sore hari. Ini penjelasan hadisnya ya. Di surga nanti Allah akan memuliakan orang-orang yang sholat di masjid pada pagi dan sore hari. Masya Allah, ini luar biasa. Karena Allah maha mulia dan tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, Allah maha pembalas. Ya, dalam Quran surah Ar-Rahman juga dijelaskan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tiada balasan kebaikan melainkan dan kebaikan pula. Maka orang-orang yang melakukan kebaikan berupa apa? Berupa berjalan ke masjid baik di waktu pagi maupun petang, maka Allah akan membalas dengan balasan yang sangat luar biasa. Yaitu berupa apa? Menyediakan hidangan ya di waktu pagi dan sore. Kemudian di hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya. Nah, ini dia, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Lalu berjalan ke satu masjid untuk menunaikan satu sholat fardu, maka satu langkahnya menghapus dosa dan langkah yang lain menaikkan derajatnya. Satu langkah menggugurkan dosa kita, satu langkahnya lain adalah meningkatkan derajat kita. Ini Masya Allah sesuatu yang sangat luar biasa banget nih.
mudah kita lakukan, ya, simple kita lakukan. Cukup apa? Berjalan ke masjid, berjalan kaki, ya, nggak apa-apa. Rumahnya jauh dari masjid juga nggak apa-apa. Semakin jauh, ya, tentu juga semakin Allah membalas dengan balasan yang sangat luar biasa. Maka di penjelasan hadis dalam kitab ini, satu langkah kita saat menuju masjid menghapus dosa, dan satu langkah yang lain mengangkat derajat kita di surga. Inilah bukti bahwa Allah Maha Pemberi dan Pemurah. Nah, insya Allah jika ini yang kita lakukan sebenarnya bukan hanya di surga, tapi insya Allah di dunia juga Allah akan memberikan, ya, berupa ampunan dosa serta meninggikan derajat. Nanti silahkan dibaca kembali dalam Quran, ya, ketika kita sudah melakukan Rabbuna Allah, maka Masya Allah balasan Allah itu sangat luar biasa. Kemudian di hadis yang lain dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki dari kaum Ansor, setahu saya dialah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid. Meskipun begitu, ia tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid satu hari. Ada yang berkata kepadanya, mengapa kamu tidak membeli seekor keledai? Ya, mungkin kalau sekarang, kenapalah nggak beli kereta, kenapalah nggak beli Fortune, kenapa nggak beli kendaraan begitu, ya. Sebagai kendaraanmu ke masjid di waktu gelap gulita dan saat cuaca sangat panas. Nah, dia menjawab, aku sama sekali tidak suka seandainya rumahku berada di tepat di sebelah masjid. Aku ingin semua langkah kakiku, baik saat menuju masjid maupun sepulang dari masjid menuju rumahku, dicatat oleh Allah sebagai pahala. Kemudian, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, semua itu sudah dihimpun oleh Allah untukmu. Nah, ini keutamaan orang lain yang, ya, ini ada penjelasan hadisnya, ya. Berjalan ke masjid untuk melakukan sholat memiliki keutamaan sendiri. Semakin jauh rumah seorang dari masjid, jika dia mau berjalan ke masjid, tentu pahalanya semakin besarnya. Tentu dengan satu syarat, dengan satu, ya, jangan ngedumel. Nah, kalau mungkin bahasa orang-orang sekarang ini, memang berjalan kaki sih, tapi ngedumel. Nah, itu juga jangan boleh. Harus ikhlas, ya. Berjalan kaki masjidnya harus juga ikhlas. Kemudian ikhlas dan niat yang benar ketika melakukan suatu amal akan mendatangkan pahala yang besar. Nah, memang harus diniatkan juga. Jangan juga niatnya, ya, kita belum mengambil uduknya. Sebaiknya kita mengambil air uduk dulu dari rumah, ya kan. Kemudian kita berjalan menuju masjid. Kemudian di hadis yang lain juga dijelaskan, Jabir radhiyallahu anhu berkata, beberapa lahan di sekitar masjid masih kosong. Maka Bani Salamah ingin pindah rumah dekat dengan masjid. Ketika berita itu dengar oleh Nabi SAW, beliau bersabda kepada mereka, ku dengar kalian ingin pindah dekat masjid. Mereka menjawab, benar, wahai Rasulullah, kami ingin pindah. Beliau bersabda, wahai Bani Salamah, tetaplah kalian di rumah kalian yang sekarang, karena bekas-bekas langkah kalian menuju masjid itu tercatat sebagai pahala. Setelah itu mereka berkata, kami sama sekali tidak akan suka pindah ke rumah. Nah, ini ketika disampaikan oleh baginda Nabi, memang, ya, langkah-langkahnya itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya semakin jauh, ya, semakin jauh perjalanan dari rumah menuju masjid itu, Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita kumpulkan, ya. Kemudian dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang yang paling besar pahalanya berkenaan dengan sholat adalah yang paling jauh perjalanannya ke masjid. Dan orang yang menunggu sholat berjamaah lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang sholat sendiri lalu tidur. Nah, ini sudah cukup jelas, ya, ini bahwa menunggu sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri, dan waktu awal waktu, ya, lalu maka di kemarin juga sudah dijelaskan bahwa, ya, menunggu-nunggu waktu sholat itu ada suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Maka di Ramadan kali ini, ya, sebisa mungkin, ya, kita 10 menit sebelum waktu azan, ya, kita sudah standby lah di masjid, sudah mulai kita bergegas menuju ke masjid. Nah, karena pahala orang yang menunggu untuk melakukan sholat sama dengan pahala orang yang melakukan sholat. Menunggu saja sudah mendapatkan pahala sholat, apalagi sudah menunggu kita sholat dapat 2, ya, atau double, ya, double pahala. Nah, ini selanjutnya dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di kegelapan malam, ya. Telah disediakan cahaya yang terang benderang untuk mereka pada hari kiamatnya. Sampaikan kabar gembira ini. Mungkin, ya, di beberapa tempat itu untuk berjalan menuju ke masjid itu gelap gulita, nggak ada lampu jalan, nggak ada, ya, cahaya, mungkin nggak ada senter, ya. Ini ada suatu kabar gembira, ya. Sampaikan nih kabar gembira ini bagi orang-orang yang
berjalan menuju ke masjid dengan gelap gulita, Allah telah menyiapkan cahaya atau nur ya pada hari kiamat. Ya, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian berikutnya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan apa yang menyebabkan kalian menghapus dosa dan meninggikan derajat kalian? Pada saat para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu pada hal-hal yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu sholat sudah sholat. Ya, menunggu sholat sesudah sholat. Inilah ketaatan yang sesungguhnya. Inilah ketaatan yang sesungguhnya. Jadi memang menunggu waktu sholat ini ada sesuatu keutamaan yang ini adalah sebenarnya ketaatan yang sesungguhnya di sini. Ya, bukan sholat itu adalah sesuatu yang nanti saja. Sholat itu merupakan sesuatu yang ya kita abaikan. Oke, mungkin bisa jadi ya sebelum kita sholat mungkin kita ada keperluan sambil ngopi, mungkin sambil berjumpa dengan silaturahim dengan teman. Tapi sudah kita niatkan semenjak awal bahwa kita duduk dalam satu majelis sambil meeting, sambil menuju ke masjid, itu merupakan bagian daripada kita menunggu waktu-waktu sholat ya. Nah, setelah 5 menit kira-kira menjelang waktu sholat, nah kita sebisa mungkin bergegas menuju ke masjid. Nah, kalau bisa di Ramadan ini 10 menit sebelum waktu azan kita sudah bergegas menuju ke masjid. Bila perlu kita sudah standby di masjid. Kemudian ya, nah ini yang terakhir ya, dari hadis keutamaan berjalan kaki ke masjid ya, dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, jika kalian melihat seorang yang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Allah berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata memang hadis ini hasan, tapi orang yang memakmurkan masjid Allah dan orang yang adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini benar adanya dan disebutkan dalam Al-Quran ya. Silahkan nanti dibuka-buka kembali di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid. Memang orang yang orang yang beriman juga pasti akan memakmurkan masjid. Bahkan orang yang memakmurkan masjid itu ya sesungguhnya memang orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, ini ada penjelasan hadisnya. Boleh menjadi saksi atas keimanan seorang dengan melihat perilaku lahiriah orang tersebut. Nah, ini menjadi suatu stempel ya. Orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, inilah sebenarnya orang-orang yang beriman. Kemudian memakmurkan masjid dengan sholat, itikaf, pengajian, zikir dan ibadah-ibadah yang sangat diperintahkan dan mendapatkan pahala yang besar. Di antara tanda keimanan kita adalah mencintai orang yang memakmurkan masjid. Nah, salah satu tanda keimanan kita ya bukan malah kita ya tidak suka dengan orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka memakmurkan masjid juga bagian daripada keimanan seseorang. Nah, ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ya 1-2 hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini sambil menunggu kita berbuka puasa, semoga menambah hasanah keilmuan kita. Semoga juga ini bisa semakin meningkatkan keimanan kita, iman yang sekuat-kuatnya, saling kita ingat mengingatkan. Semoga ya dengan mendapatkan strong way yang sangat kuat ini ya, bahwa keutamaan untuk orang-orang yang berjalan menuju ke masjid melaksanakan salat fardu itu sangat luar biasa. Satu langkahnya akan menggugurkan dosa dan satu langkahnya lagi akan meninggikan derajat ya. Allah akan memberikan derajat yang setinggi-tingginya kepada kita semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa ya. Semoga berkah selalu, semoga kita senantiasa dalam lindungan, pertolongan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.